Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai, kemudian jemaat Tuhan. Kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 sama-sama 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita telah melewati pemilu pesta demokrasi, namun saya mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap berdoa sampai penghitungan KPU. Kita kawal dengan doa sehingga negeri kita Indonesia aman. Amin. Siapapun yang terpilih, kita percaya saudara kita sudah berdoa dan kita minta pemimpin yang dari Tuhan. Kita berdoa saudara tidak terjadi chaos, tetapi kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa ini. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat saudara yang dikasih dalam Tuhan tentang sebuah klaim kemenangan. Alkitab mengatakan ada klaim kemenangan. Saudara, bukan dari dua pihak, tapi satu-satunya dari satu pihak. Yang menurut quick count yang dikirimkan oleh
yang terakhir yang dikalahkan, yang paling ditakuti oleh semua kerajaan, oleh semua pemerintah, yaitu maut. Dan Alkitab berkata, hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan oleh kemenangan. 1 Korintus 15. Ayo kita lihat. Jangan orang klaim-klaim dan jelas. Ini jelas. Bilang kiri kanan, ini akurat, ini jelas. Ya saudara, jangan ragu-ragu. Ya saudara, karena ini akan didengar oleh banyak orang. Ini deklarasi. Yuk kita lihat ayat 55, 56, 57. Satu, pantas kuat-kuat. Saudara, 1, 2, 3. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pemilihan semenang sama dia, Yesus Kristus. Jangan cari DP tim sukses. Karena orang mau lihat di sini. Ya saudara, ada di tengah kemenangan, di tengah euforia kemenangan, saudara ya, ada yang kalah. Padahal dia di tim yang menang. Ciri-ciri orang kalah gimana? Yuk kita lihat. Saudara ya, Lukas pasal 23. Lukas pasal 24 maksud saya. Ayat 13. Pada hari itu juga, saudara ya, pada hari apa? Kalau saudara baca ayat 12, ayat 6, pada hari apa? Ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Di hari kemenangan, tim sukses tahu kalau menang. Saudara ya, ini dia. Pada hari itu juga, ayat 13. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil, kalau disalin di kilo, 11 kilo dari Yerusalem. Alkitab bilang ayatnya yang ke-17. Orang lihat keadaan. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. So menang, dia tahu kalau so menang. Saudara, muka muram. Ciri-ciri orang kalah, kulihat di wajahmu. Amin. Saudara, ini dia muka muram. Kalau orang tanya Pak Tuhan Yesus, nanti saudara di rumah, saya sederhanakan, saudara ya. Mereka tanyakan, engkaukah satu-satunya? Berarti so heboh. So heboh saudara, sama dengan hari ini ada berita-berita heboh toh. Bang kita gitu, sampai dengan cuma mana? Semua so tahu Yesus Kristus dari Nazaret kau so salibkan dan so bunuh. Cuma engkau yang tidak tahu. Ya, Yerusalem pos langsir itu. Hampir Tuhan Yesus bilang, cuma mana yang tahu? Semua dunia di alam roh so tahu kita semua. Malah cuma mana yang tahu. Saudara ya, saya berandai-andai seperti itu saudara ya. Saudara, ada orang yang tahu. Dan Alkitab berkata ada orang mau pulang kampung. Kenapa saudara? Alkitab tulis bilang, coba lihat di alasan ayat 25. Lalu dia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati sejadi lamban. Akibatnya tidak produktif. So rasa kalah, so rasa putus asa. Saudara ya, tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus hadir di sana. Yesus hadir di sana. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang kalah? Kalau orang hari-hari ini so merasa tuh sudah mulai bikin apa-apa, sudah produktif, orang berada di dalam fase yang namanya mental kekalahan. Dia rasa mau bikin apa? Dia sampai pulang kampung, pulang jauh, so kalah. Saudara, lanjutkan perjalananmu. Amin. Kalau engkau berkata kita semua balik di dunia, berarti ada sebuah fase kekalahan dalam hidupmu. Ya, seperti para murid, tolong semua, jangan balik ke Mesir.
balik ke dunia. Jangan balik ke cara hidup yang lama. Orang so menang. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang kaya. Yohanes 20 ayat 6. Sebentar. Di tengah kemenangan ada yang kalah, saudara ya. Ayat 19. Orang lihat. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Kalau kurang kunci, ya saudara, kunci karena apa? Takut. Adakah ketakutan? Ketakutan ini. Dia orang kunci. Dia bagaimana sunyi keluar. Malas. Istirahat dulu dari pelayanan. Istirahat dulu. Rest dulu. Ya saudara, kenapa? Ada sesuatu. Takut. Saudara, entah takut orang mau tagih, entah takut mau apa. Ada ketakutan tertentu. Saudara, dan Alkitab bilang, ada juga ayat 11. Kita lihat. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjuluk ke dalam kubur itu. Kurang menangis. Saudara ya, menangis. Aduh kasihan Tuhan Yesus mau mati. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Kita mau bangkit atau tidak? Berapa kali Tuhan Yesus bilang, harus ada harapan. Saya menangis dalam hadirat Tuhan. Saya menangis mengingat kebaikan Tuhan. Tapi jangan menangis putus asa. Saudara, apalagi kalau Yohanes 21 ayatnya yang ke-7. Tuhan Yesus pergi di pantai. Apakah sekarang karena Tuhan Yesus tahu kalau pasca orang-orang di pantai kan? Kita lihat selalu gereja A, gereja B, gereja C semua di pantai. Kita bilang apakah alasan Tuhan Yesus di pantai? Karena dia lihat banyak gereja di pantai. Di pantai dulu. Apa? Pasca. Nah, saudara ya. Kita bilang ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika terus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Petrus sudah jadi bodoh sobat telanjang. Petrus ditimpa oleh rasa bersalah. Petrus bagaimana kita ini? Yesus sampai Tuhan. Bagaimana kita? Bagaimana dia terputar-putar? Dia ingin tahu mau bagaimana. Berapa lama dia teracun? Saudara tahu dari 4 peristiwa ini, Alkitab bilang dari 2 orang yang putus asa, Tuhan Yesus hadir. Tiba-tiba Tuhan Yesus jadi orang ketiga. Saudara, di tengah terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di sana. Damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut, orang kaget jadi lewat pintu. So ada di dalam. Ya, inilah. Ya, Thomas tidak percaya. Tuhan Yesus lah hadir. Ya, dia bilang kalau kita tak jujur. Tuhan sedang jujur Thomas. Kali ini jangan engkau lagi tidak percaya. Tuhan Yesus hadir di sana. Kepada siapa? Maria. Maria yang menangis. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Hai ibu, mengapa engkau menangis? Aku mencari guruku. Ya. Pada saat itu saudara Yesus hadir. Petrus sobat telanjang. Tuhan Yesus pergi pantai. Saya mendapatkan sebuah pesan. Semua duka cita manusia, semua krisis-krisis tadi hanya dapat dijawab dengan kehadiran
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa hatiku dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Nanti nyanyi berikut ya saudara. Kenapa? Karena hanya suara Tuhan. Dari hati yang lamban mau pindah di hati berkobar, itu saudara tidak bisa kalau tidak ada suara Tuhan. Kan murid-murid hati lamban, betapa lamban hatimu. Dan Alkitab bilang di dalam Lukas 24, hati mereka berubah. Merubah hati manusia tidak bisa, hanya hadirat Tuhan yang bisa rubah. Lukas 24 ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Tadi dalam ayat 25 Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh, buat apa? Lamban. Mau pindah ini lamban, mau pindah di berkobar-kobar. Hanya hadirat Tuhan yang bisa. Hanya suara Tuhan yang bisa. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah seseorang, hati seseorang. Hanya suara Tuhan yang bisa ubah hati seseorang. Dari bayangkan, dari hati yang down, lamban, bungsu berkobar-kobar, hanya suara Tuhan yang bisa bangkitkan dia. Hanya firman, tidak ada yang lain. Jangan cari solusi di tempat manapun. Cari dengan Tuhan. Saudara, hanya hadirat Tuhan yang bisa jawab. Tidak ada. Saudara, semua jawaban di dunia ini tidak bisa saudara menjawab apa yang menjadi kebutuhan seorang manusia. Nah, hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat saudara, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, mari kita lihat dalam kitab Markus kembali. Matius, saya. Alkitab berkata saudara, akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Saudara, jangan takut. Jadi saudara, yang pertama saudara, kebangkitan Tuhan mengingatkan kita sudah menang. Kita sudah menang. Taruh itu di pola pikir kita, taruh itu di hati kita. Sebab ketika kita alami banyak pergumulan, ujungnya saya menang. Ujungnya saya menang. Apapun yang saudara alami, hari-hari ini saudara harus tahu, mental pemenang. Saya tahu, pasti saya menang. Kenapa? Tuhan sudah bilang. Tuhan sudah bilang, pasti saya menang. Jangan putus asa hari-hari ini. Saudara harus tahu, pasti saya menang. Oh, Alkitab bilang, dia yang duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela kita. Saudara, ia duduk, tidak menurun. Perhatikan dengan baik. Yang tidak ada periode waktu. Yang ada 5 tahun, 10 tahun untuk Elia ganti. Elia ganti, habis itu Musa ganti. Baru Yosua mau ganti, enggak. Elia, Musa, Yosua, hamba-hamba Tuhan hebat. Tetapi saudara tahu, tidak bisa menggantikan posisi Kristus. Makanya Alkitab pula kepada orang, ia duduk di sebelah kanan Allah. Oh, mengatakan kekal, yang membela saudara akan turun-turun dari tahta. Tidak ada periode yang membela
kedua, saudara, kita nggak lama-lama ya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Kebangkitan Kristus mengingatkan saya dan saudara untuk banyak berada di bawah kaki Tuhan. Saudara, untuk banyak berada di bawah kaki Tuhan. Saudara, mari bukan kenapa kalau kita berada di bawah kaki Tuhan. Ada seseorang yang berada di bawah kaki Tuhan. Coba kita lihat Lukas 7. Lukas 7 dia terkenal sebagai perempuan berdosa. Kita nggak usah baca dari bawah. Saudara, Yesus sedang bertamu di rumah Simon. Tiba-tiba datang seorang pelacur, seorang perempuan berdosa. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Ayat 44, 45, 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Ya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. 46. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia menyaki kakiku dengan minyak." Mari arahkan pandangan saudara mulai dari ayat 44, kata kaki. Alkitab bilang apa? Engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tapi dia membasahi kakiku. Dia kasih basah itu apa? Kaki dengan apa? Air mata dan menyekanya. Nah, di sini apa? Kaki. Ketiga, ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki. Terus 46. Ia tidak meminyaki kepalaku, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kaki dengan minyak wangi, saudara. Dia, saudara, kita berkata perempuan ini hanya ada di seputar kaki. Kaki. Saudara lihat. Saya hitung, ya. Oh, 1, 2, 3, 4. Kaki. Dia basahi dengan air mata. Di mana? Di kaki. Seka di kaki dengan rambutnya. Kasih minyak wangi di kaki. Kita bilang, bayangkan saudara, ada banyak kata kaki di situ. Tadi kita lihat mereka memeluk kakinya. Saudara, iya kan? Perempuan-perempuan itu memeluk kakinya. Saudara, saya bertanya begini, Tuhan, siapa perempuan yang lebih dulu terima kabar kebangkitan? Karena saudara, pada zaman itu kalau yang terima kabar perempuan justru tidak sah. Karena perempuan, coba saudara lihat kan, saudara ya, perempuan yang boleh bercerita. Kalau laki-laki berkumpul, perempuan di belakang. Ini boleh ada sama nih sekarang. Bang. Aduh saudara, ini boleh. Haleluya. Saudara tertawa yang mana ini? Yang papa ini? Saudara nggak bisa. Bahkan di beberapa gereja, syukur kita bisa khotbah. Saudara, perempuan itu yang boleh khotbah. Sampai hari ini
iko. Ini mulai bersuara. Kalau bapak bilang A, B, B. Bayangkan. Nah, pada zaman itu begitu. Jadi makanya saudara, iya punya anak kan 13 tambah 1 Dina. Dina nggak dapat itu. Ya saudara, zaman itu, saudara ya, itu. Makanya dengan kebangkitan Kristus ini kebangkitan para wanita. Amin. Kebangkitan para perempuan. Perempuan, iya, karena perempuan. Karena pada zaman itu sudah dianggap. Maaf perempuan. Ya saudara, saya waktu kuliah kebetulan bikin tesis tentang wanita. Kok kita jangan lagi? Wanita hanya untuk melahirkan. Oh, kita sambil tulis kita darah tinggi. Saudara, iya itu zaman. Sampai saudara ada terobosan Margaret Thatcher jadi Perdana Menteri. Itu yang apa? Kecil-kecil di Filipina dulu sampai itu. Ada Kori Aquino, ada lagi satu yang kecil-kecil, Kecil Marmareno, wanita. Ya saudara, saya tidak sedang khotbah dan demonstrasi. Tapi saudara, saya pikir apa dorang kok Maria Magdalena di situ? Nah, Tuhan memberikan sebuah gambaran bagi saya dan saudara. Yohanes 18 ayat 25. Ingat orang udah bicara tentang kaki. Bukan tuh 5.000 Ayat 25. Yuk. Yohanes 19, maaf. Ayat 25. Yohanes 19. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Semua orang Minasa bilang bewene. Perempuan semua disalib. Oh resiko, saudara, karena Yesus dianggap penjahat besar. Ingat Bapak Jumat Agung, disalibkan di tengah penjahat besar. Siapa pun berani dekat disalib, makanya murid-murid lain laki-laki semua lari. Tertinggal perempuan, dan Tuhan menghargai itu. Begitu Tuhan bangkit, oh Tuhan ketemu dengan perempuan. Siapa yang ada di bawah kaki salib waktu itu? Perempuan. Makanya ketika berita tentang kebangkitan, perempuan lagi dulu. Saudara, orang yang mencari Tuhan akan dapat upahnya. Amin. Orang yang sungguh-sungguh bayar harga akan dapat upahnya. Saudara, kenapa perempuan? Padahal Tuhan tahu. Makanya Petrus, Yohanes, murid-murid mungkin percaya. Terpilih ya. Iya kan? Ketika Maria Magdalena, dong diperiksa dulu. Dia tidak langsung terima. Karena apa? Mereka pikir, aduh, kalau orang itu benar kan tidak dianggap. Saudara, kenapa? Karena ada orang-orang yang duduk di kaki Tuhan dan mereka dapat sesuatu, dapat penghormatan untuk menerima kebangkitan, menjadi saksi kebangkitan. Kenapa? Karena duduk di kaki Tuhan. Ulangan 33 ayat 3. Ini ayat cantik supaya orang tak lupa. Ulangan 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Orang yang duduk di kaki Tuhan akan tangkap sesuatu. Orang yang duduk di kaki Tuhan akan terima sesuatu. Ya saudara, hari itu perempuan berdosa ini, dia duduk di kaki Tuhan, dia menyaki kaki Tuhan, dia sekat kaki Tuhan dengan air mata. Saudara, ditaruh minyak wangi, apa yang dia dapat? Orang yang di kaki Tuhan tidak pernah, saudara, akan Tuhan lihat, pasti selalu bawa sesuatu. Mari kita lihat ayatnya yang ke 47. Pendeta James, tolong saya. Lukas 7 ya. Kita balik, dia dapat apa di Tuhan? Banyak orang berkata, "Kaya kalau ada kurang di kaki-kaki Tuhan." Dapat apa soalnya? Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Yang pertama, dosanya diampuni. Ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni.
ia ini sehingga ia dapat ampuni dosa. 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Imanmu yang ketiga, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia memiliki iman yang besar. Yang keempat, mana pergi dengan selamat. Ini menadarkan kau sepanjang hidupmu ada keselamatan yang aku beri. Apa kali kalau saudara baca, saudara, apakah kebetulan atau tidak, saudara? Tapi apa kali dia seka, dia basahin, saudara, dia taruh wangi, ada kali kata kaki, dan 4 juga dia dapat. Dosa diampuni, iman yang menyelamatkan dia, dan sepanjang hidupnya dia pergi dalam keadaan selamat. Kenapa? Dia tangkap di kaki. Orang yang duduk di kaki Tuhan, Tuhan bisa bilang, dia akan tangkap sesuatu. Dia akan tangkap kesembuhan. Saudara ingat itu wanita 12 tahun pendarahan. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia ketakutan, dia bilang, iya Tuhan, aku yang telah menjamah ujung jubahmu. Pergilah dengan selamat, iman menyelamatkan engkau. Dia dapat apa di kaki Tuhan? Kesembuhan. Dia dapat apa? Pemulihan. Dia dapat apa? Jawaban doa. Dia dapat apa? Keselamatan. Dia dapat apa? Pemulihan. Oleh sebab itu saudara, mari kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara harus duduk di kaki Tuhan. Saudara, yang terakhir, Matius 28. Bilang kiri kanan, ini penting saudara. Bilang kiri kanan, saudara, duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Saudara, saya terbatas. Mau bilang, saudara tangkap apa? Saya bilang, Tuhan tangkap apa? Aduh, terlalu banyak. Ini kalau mau bilang kita tangkap apa dari Tuhan? Kita tangkap mujizat, tangkap. Kita harus bilang akan menangkap sesuatu. Apa itu sesuatu? Apa saja? Amin. Tangkap itu saudara. Jangan biarkan itu berlalu. Tangkap sesuatu dari apa? Dari kaki Tuhan. Kita bilang yang ketiga, ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, yang ketiga, kita tambah lagi 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini sambungan tali syukur kepada Allah ya. Jadi saudara harus baca semua. Syukur kepada Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Karena apa? Baca tuh di atas. Karena Yesus mati bangkit. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ada persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, yang ketiga, kebangkitan Kristus membuat apa? Harus kuat melayani. Harus kuat melayani Tuhan. Nah saudara, sebelum orang melayani, mari kita lihat Yohanes 13. Ini pernah disampaikan oleh dosen saya waktu di Ruko, kalau tidak salah, tentang sebuah kisah. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Tolong pendeta Jan baca bagi kita. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Sementara itu sebelum hari raya Paskah kelak, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, Ya. demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, Untuk mengkhianati dia. 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 4 dan 5. Yuk baca sama-sama. Lalu bangunlah Yesus dan menengah jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Perhatikan saudara, tadi malam saya membawa firman tentang bagaimana Tuhan menyuruh pemilik rumah untuk menyediakan apa? Ruangan besar untuk Paskah. Dan orang tanya, Tuhan, di mana kami akan merayakan Paskah? Nanti akan menemukan pemilik rumah
punya dua syarat. Pertama, kalau mau makan mesti cuci tangan. Baca di Alkitab, saudara ya. Alkitab bilang, kenapa murid-muridmu tidak membasuh tangannya? Ya saudara. Kemudian ketika duduk, Alkitab tulis, saudara dorang duduk bukan duduk begini sama dengan Pak Gembala, bukan. Dorang duduk santai. Makanya Alkitab bilang dalam ayat 23, tolong pendapat James baca. Ini sekali lagi saya tahu dari dosen saya lalu. Yohanes 13 Saya ayat cerita 23. tentang dulu ini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Bersandar toh. Kalau bahasa Inggris bilang bosok. Bukan dekat, di dada. Bosok itu dada. Saudara King James nanti sambil saya ini munculkan. Di dada. Bayangkan Tuhan Yesus bagaimana kan? Kong ini siapa? Ini bosok toh. Saya tadi cari di apa? Bosok itu dada. Sini. Jadi bayangkan ini Yohanes bersandar. Kok bagaimana ini? Ini perjamuan sambil santai. Ya, orang Minahasa bilang apa? Jadu tidur. Berbis makan. Marco Yahudi sambil tidur sambil makan. Saudara, boleh dipraktekkan di rumah. Saudara ya. Jadi, tidak selamanya begitu. Saudara, dan kaki-kaki apa? Saudara pernah lihat kisah Esther? Esther kan kalau di ini, saudara ada tuh berjuta. Wah saudara, angkat kaki. Masalahnya, kalau mau masuk di rumah itu, mesti cuci kaki. Makanya Tuhan Yesus bilang, Simon, kita kan masih sepakat ke rumah karena tidak cuci kaki. Kenapa? Karena cuci kaki itu adalah pekerjaan budak. Ada budak khusus. Mari Pak, misalnya pendeta James bertamu, Pak, bukan itu kasur, dia tukang lah, cuci, ya, jalan, cuci, jalan, itu pekerjaan budak. Saudara, masalahnya tidak ada budak di situ, karena itu cuma pinjam. Baku pula kaki-kaki dan semua. Semua baku lihat. Ada budak di sini. Kok semua angkat kaki. Sementara mau perjamuan mesti cuci kaki. Siapa mau cuci? Budaknya ada. Maka Alkitab bilang, Yesus tahu ayat 4, lalu bangunlah Yesus. Dan apa? Meninggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan, mengikat pada pinggangnya, kemudian menuang air ke dalam pasir dan mulai membasuh. Tuhan tahu hati semua orang. Petrus ke dalam hati. Kita mau cuci mana kaki udah berarti. Ini mesti ingat kita. Dapat pewayuan, kita berjalan di atas air. Dan Yesus bilang, di atas batu karangku akan kudirikan jemaat. Kemudian saudara Nathanael bilang, bukan cuma mana kita ya, engkau akan melihat muka anak manusia toh, malaikat akan turun naik. Itu Nathanael. Ya, Andreas bilang iyo. Ya, tapi saudara baca, semua bertobat lebih dulu Andreas. Andreas yang kasih kenal ini murid-murid Pak Yesus. Sebelum Petrus kenal Yesus, Andreas sudah menjadi ada dalam hati. Kita mau cuci mulut kaki berhenti dia mau nilai kenal Tuhan gara-gara kita. Yudas bilang, kita mau cuci mulut kaki. Ini dalam hati. Ini apa serang dia? Pikiran saya, iya kan? Yudas dalam hati, ini kalau kita yang bayar doi kasih kita. Ya, jadi semua laporan. Siapa yang mau cuci siapa pakai kaki? Ini kaki. Kok kaki kok pakai sepatu di sana kan pakai kasut? Amin. Haleluya. Kalau kaki pakai boots boleh. Kemarin ada pengajar bilang, Ibu Gembala untuk pakai boots. Kita bilang boleh, pancing sampai di lutut. Sebentar jemaat mau bilang, poin pertama boots kanan, poin kedua boots kiri. Kita pikir-pikir sampai bilang boleh suhut pakai boots. Ya, itu baru Ibu Gembala. Pak Gembala pakai boots. Amin. Haleluya. Tetapi apa? Kaki itu kan jadi fokus apa? Mau suka berurusan dengan kaki. Nah, ada satu manusia pun yang berurusan dengan kaki orang. Colek kiri kanan. Tahu kok mana? Iya kan? Ini bukan kaki keluar dari spa. Ini kaki dari injak-injak itu
harus merehabilitasi. Petrus mulai perasaan, jangan Tuhan, jangan. Kita belajar sama dengan kita Tuhan, tapi kita mengambil luka seorang hamba. Mudah. Kenapa Yudas menjual Tuhan 30 keping? Keluaran pasal 21. Ayat 32 kalau yang salah. Coba kita. Tapi jika lembu itu menanduk seorang laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shekel perak. 30 itu harga mudah. Kenapa Yudas jual Tuhan 30? Karena bagi Yudas Tuhan itu coba DP harga 30. Kenapa tidak jual 40, 50, 60? Macam orang kita. Dan Tuhan tahu. Dia basuh kaki Yudas juga. Yudas, engkau menganggap aku mudah. Memang aku seorang hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba. Hari ini kita belajar. Kebangkitan Kristus mengingatkan saya dan saudara. Biar kau punya hati seorang hamba. Amin. Yang kedua, semua baku tunggu. Siapa mau melayani dulu? Kalau nggak melayani, kita lene mau. Jangan cuma suruh-suruh pak kita. Pengananya anak Pak Angka dari situ, kita lene mau. 12 itu, cuma tak bilang karena kan Tuhan Yesus aja itu. Makanya Tuhan Yesus berdiri. Orang belajar. Jangan orang baku bilang. Mana nih mau? Kita lene mau. Sama-sama Tuhan nih mau. Orang mesti Alkitab bilang, ya, dalam pekerjaan Tuhan, biar dengan nenek mau, kita mau. Amin. Biar dengan nenek suka, kita suka. Biar nenek absen, kita hadir. Jangan ada semua kok boleh absen, kita le boleh. Cuma ngana boleh, kita le boleh. Cuma ngana boleh di pantai, Tiberias, kita le di pantai Ercimeri. Haleluya. Ini hal yang sama. Tetapi soal pelayanan, kenapa Tuhan suruh kita melayani? Karena Tuhan lebih dahulu melayani. Tuhan tidak suruh-suruh. Hari itu Tuhan tidak kode-kode. Yohanes saja yang bersama dekat dada Yesus. Saudara, hari itu, saudara, dia tidak tangkap, oh kita jumpa. Makanya Yohanes ketika di pantai Tiberias, ketika dia dapat pewahyuan lebih muncul hati hamba itu. Dia bilang, Petrus, kita setahu itu Tuhan, mana coba dulu. Petrus, siapa? Ini Yohanes tangkap dari mana? Dia tangkap pada saat perjamuan air. Ternyata yang Tuhan mau adalah hati seorang hamba, mendahulukan orang lain, menghormati orang lain. Itulah pelayanan. Itulah pelayanan. Beda dari konsep-konsep orang. Dan Yesus bilang, mau suka jadi besar, jadi pelayan. Mau suka jadi terkemuka, melayani Tuhan. Makanya Paulus berkata, sebagai seorang pelayan Allah, bersabar dalam kesesakan. Ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dihina, ketika dihormati. Ada waktunya kita dihormati, makasih Pak Pendeta, makasih dahsyat. Tapi ada waktunya kita dicibir, bertobat deh. Ya, ada waktunya kita dipuji, tapi ada waktunya kita diumpat. Ada waktunya kita diterima, puji Tuhan Pendeta. Ada waktunya kita ditolak. Siapa lagi orang pulang-pulang itu? Kenapa anakku kabarkan keselamatan? Ada waktunya kita diterima di rumah orang, maka semua dong sekaluar. Sampai isi hati dong sekaluar alias curhat. Tapi ada waktunya. Sama, kau pendeta bilang juga ada. Tapi Paulus bilang sebagai pelayan Allah, engkau harus bersabar dalam kesesakan, bersabar dalam penderitaan. Beda tuh orang konsep. Kalau boleh, ya, seperti pada murid ini. Makanya mereka sementara
kita. Menit pada jalan yang saya. Oh, Natanael takkan. Jangan di mana lihat ayat terbuka. Andreas bilang, ya apa? Kalau kita mah dua bukan aku dapat itu semua. Kita yang antar kepada Tuhan Yesus. Dan memang Andreas yang antar. Semuanya bersaing. Yudas Iskariot bapak dia. Dia yang mau dibaku ambil. Yang penting doi ada kita. Belum tuh Yudas yang bukan Iskariot. Yudas Makabe. Yudas Makabe kali itu latar belakangnya suka menyimpan peda. Di sini Yudas Makabe bilang untuk tak bertobat. Baru ini belum tak sapu pengono. Untuk tahu kita model lama muncul. Ini karena apa? Iya pengono. Thomas bilang anak percaya kamu di sana. Lihat Tuhan yang percaya itu cuma pengono. Saudara saya memang kami bermain di sifat-sifat orang-orang ini. Saudara ya, bayangkan kalau Tuhan ada di muka, oh dia bercerita apa? Oh nyanda. Tuhan bilang, mari anak kecil. Tuhan tahu. Mana tuh lebih jago? Mana tuh terima pewayuan? Mana tuh terima ini? Terus Tuhan jadi sama dengan anak kecil. Begitu bakal lain, ya, habis itu suka balik. Dia tuh anak kecil, habis sudah aku toki di Kamala, ya, dan lama-lama aku bilang main dengan dia. Hati yang lembut, hati yang mudah diajar. Amin. Amin. Yesus bilang yang mau jadi terbesar, mesti jadi yang terkecil. Itu hukum di kerajaan surga. Ini boleh melewat hukum itu. Haleluya. Amin. Amin. Jadi saudara beda saudara. Tuhan mengajar kita di kebangkitan ini. Nah, pergi beritakan Injil. Tapi ingat, semua kekuatan, semua karunia, semua talenta tidak boleh engkau memuliakan dirimu. Muliakanlah Tuhan dan ingat, jangan bersaing. Karena semua karunia ada dalam dirimu. Ini kira-kira yang saya tangkap. Kenapa? Saya saudara merasakan bahwa akhir zaman ini Tuhan mau kasih semua karunia. Bahkan yang ada Tuhan mulai tambah. Cuma persoalannya itu orang tua tanggungnya enggak. Ketika sudah dipakai Tuhan, ketika sudah dipakai melayani, apakah orang tahan dengan godaan kemuliaan dan godaan doi? Iya kan? Godaan saudara, semua godaan saudara. Makanya saya mau Tuhan, ya Tuhan tolong orang. Tuhan juga dia mau menjerumuskan orang. Tuhan mau kasih banyak, mari Tuhan bilang dong, jangan lupa kasih yang mana kau tak mau kasih, mana mau jatuh curhat. Makanya hari-hari ini Tuhan perkuat dong fondasi, saling mengasihi. Orang itu sebenarnya senang memperkuat pada orang supaya orang tidak mudah goyang ketika dapat berkat besar, dapat karunia besar. Hati hamba ini di kebangkitan Tuhan ingatkan bagi saya dan bagi saya. Amin. Amin. Orang lalu waktu musda gembala berapa tahun lalu, Pak Yakob kasih ini, yang nangis, dia harus memberikan arahan kepada orang pendeta-pendeta. Dia bilang pendeta-pendeta mesti, apalagi yang setua-tua rumah kita, mesti clean up kata, pikiran bersih. Ya, dia bilang mesti berpikir yang baik, yang adil, yang apa. Oh kita dengar, oh begitu kan. Dia bilang iya, jangan karena terus pendeta besar, orang berpikiran negatif, orang berpikiran tidak benar. Kemudian dia juga kasih penjelasan kepada orang gembala. Dan kita mau bilang pada gembala, ya, kepada hamba-hamba Tuhan. Juga apa? Bukan cuma clean up, dress up. Yang lain dah hadir waktu itu. Apa tuh dress up? Jangan baru kira tuh baju, ya. Kalau pendeta jangan pakai lebih dari 5 warna. Kita udah buka mainin Pak Yakob ini. Jangan di dalam hijau, just orange, ya. Kau celana merah muda. Ibu-ibu gembala perhatikan kata tuh bapak-bapak gembala. Kalau yang hitam dia bilang, jangan pakai hitam sana apa? Oh tuh kata mau tunggu. Kecuali kata siang-siang. Haleluya. Kalau seputih yang kurang putih kata di atas, dong kira kata kuntilanak. Tetapi saya melihat, oh Pak Yakob ini kasih ajar. Dia kan itu kan pengarahan kepada pendeta-pendeta. Dengan kata mesti check up. Apa itu check up? Cek. Jangan apa? Ini sonai, kolesterol sonai, darah tinggi sonai. Ya, kenapa? Karena mulu yang tidak cecek. Jadi di pasca ini
sudah pakai ring, lalu dia hobi soto kambing sapi. Sudah diperingatkan oleh dokter, tapi itu bisa melawan. Itu juga kan ada dalam prinsip firman Tuhan, supaya laju cepat panjang orang ya saudara. Jadi anggaplah ini yang bagian ini intermezzo saudara ya, bukan firman Tuhan. Dan saudara apalagi abis ini ada pesta saudara ya, tapi ini penting bagi saya, hebat saudara. Apalagi mau sentuh hati. Oh yang terakhir ini Mazmur 119 sebentar saya lihat dulu. Alkitab bilang Mazmur 119 hati seperti ayat 70. Mazmur 119 ayat 70. Tadi jasmani, ini bicara rohani ya. 1, 2, 3. Hati mereka tebal seperti lemak, tapi aku Taurat biarlah kesukaan. Kenapa orang sebagai ini bicara hati apa? Orang mesti cek hati. Karena hati kalau setebal seperti lemak akan terjadi gangguan. Daud umumkan ini untuk membayangkan. Satu kali waktu Joy dapat demam berdarah 2 bulan lalu atau sebulan lalu, saya ke Prodia dan ditawarkan, Bu mau cek ini. Tapi kenapa ini mahal? Karena Bu ini mau cek hati. Kalau ada di lemah. Oh begitu? Mahal dan iya mahal Bu. Kalau yang ini murah karena cuma pemeriksaan biasa. Periksa tuh hati kalau ada lemah. Di Prodia bayar mahal. Kalau di gereja gratis. Cuma bilang ku buka hatinya enggak bayar. Tuh jamahanmu. Prodia juta. Bilang kira kanan periksa di gereja. Saya pulang, kita apa nih ayat ini? Tenang, apa sih kalau hati lemah? Itu nak kaki-kaki stroke, kaki-kaki jantung, kaki-kaki mati. Udah Yesus. Marta bilang nanti ulang ya. Soalnya kok mau ini juta. Kalau ayat ini kita mulai bilang, oh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ketika hati belum lemak setebal, masih sedikit kau Tuhan ingatkan, amin Tuhan. Iya ya Tuhan, ya nak mau menumpuk. Tapi kalau orang keras, hati seperti lemah. So sukar. Makanya ketika ada tekanan di hati, amarah apa, buang semua. Supaya apa? Orang berani stroke, kau mati. Kenapa dia berarti mengikut Tuhan? Pesan kemarin udah bagus-bagus, enggak, suka lalu tak di hati. Makanya biar tiap minggu, ya, mungkin saudara tahu minggu lalu selidikilah hatiku. Minggu depan lihatlah hatiku. Minggu berikut ku buka hati. Minggu depan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Di minggu berikut ini hatiku. Amin. Supaya orang hati. Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itulah kunci hati hamba. Amin. Ini sobat sen sebuah lucu ibu.